Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Bu. selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Apa ada teman kalian yang nggak hadir? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Bu. Semuanya masuk Bu. Oke, kalau gitu seperti biasa Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil bisa jawab hadir. Adisa Azahra Putri. Hadir, Bu. Arinda Gustianti. Hadir Bu. Desi Fitrianingsih. Hadir, Bu. Eva Monika. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat berharga pasar uang. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan terkait pasar uang yang udah kita bahas di minggu lalu. Hari ini kita akan mencoba bersama-sama untuk menganalisis dan menghitung pembelian dan penjualan surat berharga pasar uang. Oke? Baik, Bu. Baik anak-anak, sambil Ibu mau buka PowerPoint materi kita hari ini, siapa yang masih ingat apa sih itu pasar uang? Yuk, yang bisa jawab Ibu kasih poin plus. Saya izin menjawab, Bu. Pasar Silakan. uang itu pasar yang menyediakan pinjaman dana jangka pendek, bukan, Bu? Terima kasih Adisa. Nah, betul banget ya jawabannya Adisa. Jadi, pasar uang itu adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana dalam jangka pendek. Lalu apa Bu fungsi dari pasar uang? Yaitu sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek yang dimaksudkan untuk penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Nah, pasar uang itu juga berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali moneter dalam melakukan operasi pasar terbuka. Ada yang ingat nggak di Indonesia itu siapa sih yang melakukan operasi pasar terbuka? Nah, perlu diingat ya, Nak, pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia itu dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang, di mana SBI ini berfungsi sebagai piranti kontraksi moneter, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau SBPU ini berfungsi sebaliknya, yaitu sebagai piranti ekspansi moneter. Jadi sifatnya menambah jumlah uang yang beredar. Sampai sini mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Mengerti Bu. Mengerti, Bu. Mengerti Bu. Oke, kalau gitu minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan macam-macam instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ke kalian kan? Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah karena udah Ibu jelaskan macam-macamnya di minggu lalu, yang akan kita bahas hari ini adalah SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang. Nah, sebelumnya kita review dulu nih, apa sih Surat Berharga Pasar Uang itu? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab Ibu kasih poin plus lagi. Izin jawab ya Bu, SBPU itu salah satu instrumen pasar uang Bu. Betul ya, jadi SBPU itu memang salah satu instrumen pasar uang. Lengkapnya, surat berharga pasar uang itu atau SBPU itu adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Nah, SBPU itu bentuknya kayak gimana, Bu? Jadi, SBPU itu adalah surat berharga yang diterbitkan kemudian ditandatangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang si nasabah kepada bank yang bersangkutan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, salah satu fungsi utama dari surat berharga pasar uang ini adalah sebagai piranti ekspansi moneter oleh Bank Indonesia. Nah, gimana sih cara SBPU itu mengekspansi moneternya atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakatnya?
yaitu dengan menetapkan tingkat diskonto dari surat berharga tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan Desi. Ya, tadi menetapkan tingkat diskonto itu maksudnya apa ya, Bu? Oke, jadi menetapkan tingkat diskonto atau mungkin yang biasa kalian kenal itu sebagai tarif dasar. Itu merupakan suku bunga yang dikenakan atau ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pinjaman jangka pendek, di mana jika Bank Indonesia itu meningkatkan tingkat diskontonya, maka biaya yang dikeluarkan untuk pinjaman surat berharga pasar uang tersebut juga akan ikut meningkat. Paham, Desi? Paham, Bu. Terima kasih. Nah, Ibu lanjut. Perdagangan surat berharga dalam pasar uang itu bisa dilakukan oleh siapa aja sih? Kalau dilakukan antar bank komersial, kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Betul, bisa. Kalau lembaga keuangan bukan bank? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Betul, bisa. Nah, kalau antara bank komersial dengan Bank Indonesia sudah pasti bisa ya. Nah, kalau sama masyarakat umum, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Yakin? Yakin. Masyarakat umum bisa loh melakukan perdagangan pasar uang, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tapi seperti yang Ibu bilang tadi, perdagangan surat berharga pasar uang ini menggunakan cara lelang dengan sistem diskonto. Jadi biasanya harganya itu tinggi-tinggian, makanya biasanya diperjualbelikan secara mahal. Gitu. Oke, Ibu lanjut ke macam-macam surat berharga pasar uang yang diperdagangkan. Jadi, SBPU yang diperdagangkan itu dapat berbentuk surat sanggup atau surat accept atau promise dan surat wesel. Apa sih, Bu, surat sanggup dan surat wesel itu? Oke, jadi kata sanggup dalam surat sanggup itu berarti suatu janji, suatu kesanggupan untuk membayar. Jadi maksudnya surat sanggup itu adalah surat akta yang berisi kesanggupan dari seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Nah, surat sanggup itu dapat berbentuk yang pertama, surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau LKBB atau lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Yang kedua, surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Nah, kalau surat wesel apa, Bu? Nih, kalau surat wesel adalah surat berharga yang di dalamnya itu memuat kata wesel, tanggal, kemudian ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait, perihal hari pembayarannya kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Nah, kalau surat wesel ini dapat berbentuk yang pertama, surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu, di mana penarik atau pihak tertarik dalam hal ini adalah nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank. Dan yang kedua, surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank, kemudian diekspor oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Good. Sekarang Ibu lanjut ke perdagangan surat berharga pasar uang dengan Bank Indonesia. Jadi, perdagangan surat berharga pasar uang itu harus dijalankan dengan memperhatikan berbagai macam transaksi yang terjadi serta hak dan kewajiban dari si penjual dan si pembeli. Yang pertama harus diperhatikan adalah transaksi outright. Apa, Bu, transaksi outright? Jadi, transaksi outright adalah transaksi jual beli surat berharga pasar uang atas dasar sisa jatuh waktu si surat berharga pasar uang yang bersangkutan. Yang kedua ada repurchase agreement, yaitu transaksi perdagangan surat berharga pasar uang yang mensyaratkan penjual untuk membeli kembali surat berharga pasar uang sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Nah,
Penyelesaian untuk bermacam-macam transaksi yang terjadi dalam perdagangan surat berharga pasar uang tersebut dapat diperhitungkan dengan nilai tunai SBPU dengan cara nilai nominal SBPU-nya dikali dengan 360 hari, kemudian dibagi 360 hari, ditambah dengan tingkat diskonto yang telah dikali jangka waktu. Paham? Paham. Nah, kapan bank harus mencatat atau menjurnal surat berharganya? Jadi, surat berharga yang diterbitkan itu harus dicatat pada saat penerbitan, pada saat penjualan, serta pada saat pelunasan. Nah, pada waktu penerbitan surat berharga, bank itu harus mendapatkan surat pengakuan hutang dari nasabahnya, yang mana selanjutnya itu akan menjadi aset bank dan sewaktu-waktu kapan saja dapat dijual untuk memenuhi likuiditas si bank tersebut. Dan karena diakui sebagai aset bank, maka bank itu akan mencatat sebesar harga nominal, di mana harga nominal ini sebesar nilai kewajiban si nasabah kepada bank yang bersangkutan yang ditulis sebesar harga nominal yang ada di lembar surat berharganya. Gimana, paham? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Biar jadi paham, kita coba kerjain bareng-bareng studi kasus ini tentang transaksi surat berharga pasar uang. Yuk, siapa yang mau baca soalnya? Saya, Bu. Silakan, Eva. Awal Juli 2013, seorang nasabah Bank Omega Jakarta mempunyai pinjaman kepada bank sebesar 500 juta rupiah. Pinjaman tersebut telah diangsur sampai Desember 2013 sebesar 78.500.000 rupiah dengan perincian angsuran pokok 60 juta rupiah dan angsuran bunga 18.500.000 rupiah. Setelah angsuran tersebut, ternyata nasabah tersebut tidak lancar dalam melunasi kreditnya, sehingga nasabah tersebut dengan itikat baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai 24 juta rupiah. Bunga promes 12% per tahun dan berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga ini terhitung tanggal 1 Maret 2013. Pada tanggal 31 Maret 2013, Bank Omega menjualnya ke Bank Indonesia atau BI dengan diskonto 10% per tahun. Hasil penjualannya langsung didebitkan ke rekening giro Bank Indonesia milik Bank Omega. Baik, terima kasih ya Eva. Oke, di sini nasabahnya Bank Omega itu punya pinjaman ke Bank Omeganya. Udah berhasil diangsur sampai bulan Desember. Tapi setelah bulan Desember itu nasabahnya nggak lancar nih buat lunasin pinjamannya ke Bank Omega. Akhirnya si nasabah Bank Omega tadi dengan itikat baik membuat surat berharga dengan bentuk surat sanggup dengan ketentuan-ketentuan yang tadi udah dibacakan oleh Eva. Jadi apa hal yang pertama harus kita lakukan? Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung nominal SBPU yang diterbitkan. Gimana caranya? Jadi, di sini ada plafon kredit untuk nasabah sebesar 500 juta. Dari mana 500 juta? Yaitu sesuai dengan total pinjaman yang dimiliki nasabah Bank Omega Jakarta. Kemudian dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok 60 juta sesuai dengan perincian angsuran pokoknya 60 juta, maka didapatlah outstanding kreditnya 440 juta. Kemudian ditambah dengan tunggakan bunga kredit 24 juta. Dari mana Bu 24 juta? Nih, dari tunggakan bunga yang telah mencapai 24 juta. Kemudian didapatlah nilai tagihan bank terhadap nasabah sebesar 464 juta. Kemudian ditambah lagi dengan bunga promes yang diperhitungkan karena tadi di soalnya di sini ada bunga promes sebesar 12% per tahun dengan berjangka waktu 90 hari. Maka dihitunglah bunga promesnya. Jadi nilai tagihan bank terhadap nasabah ini 464 juta dikali dengan tingkat bunga promesnya 12%, kemudian dikali dengan 90 hari jangka waktunya,
dibagi dengan 360 hari. Maka didapatlah nominal SBPU yang diterbitkan adalah sebesar 477.920.000. Nah, karena nominal SBPU yang diterbitkan itu sudah kita ketahui, maka bisa kita melakukan pencatatan, melakukan penjurnalan atas penerbitan surat berharga pasar uang tadi. Jadi di debitnya di sini ada surat berharga diterbitkan sebesar nominal SBPU yang diterbitkannya 477.920.000. Kemudian di kreditnya ada kredit yang diterbitkan sebesar 440 sebesar outstanding kreditnya 440. Kemudian di sini ada pendapatan bunga sebesar tunggakan bunganya tadi. Di kreditnya lagi ada bunga SBPU diterima di muka sebesar 13.920.000 sesuai dengan perhitungan bunga promes kita tadi. Oke, nah bunga SBPU yang diterima di muka ini harus diamortisasi setiap bulannya sampai surat berharga pasar uang tersebut jatuh tempo. Dan setiap amortisasi itu akan dikenakan pajak sebesar 15%. Gimana Bu jurnalnya untuk tiap bulan? Jadi di bulan Maret ada di debitnya bunga SBPU diterima di muka sebesar 4.640.000. Dari mana 4.640.000? Dari 13.920.000 ini dibagi 3 bulan, untuk bulan Maret, untuk bulan April, sampai untuk bulan Mei. Kemudian di kreditnya ada hutang pajak. Jadi 15% dikali dengan bunga SBPU yang diterima di muka. Maka didapatlah 696.000. Nah, selisihnya, sisanya akan dicatat sebagai pendapatan bunga yang dicatat di kredit. Perhitungan yang tadi Ibu jelaskan juga berlaku untuk di bulan April sama bulan Mei, di bulan jatuh temponya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Silakan Adisa. Itu yang perhitungan akun hutang pajak, apakah akan selalu 15% ya, Bu? Betul Adisa, jadi setiap amortisasi untuk bunga SBPU yang diterima di muka itu udah pasti dikenain pajak sebesar 15%. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, tadi di soalnya di tanggal 31 Maret 2013, Bank Omega itu menjualnya ke Bank Indonesia dengan diskonto 10% per tahun. Nah, gimana untuk mencatat penjualannya? Jadi, pertama kita harus tahu dulu nih diskonto SBPU pada saat penjualannya dengan cara nominal SBPU-nya yang tadi udah kita hitung bersama-sama di sini, 477.920 dikurangi dengan harga tunai. Gimana Bu cara dapat harga tunainya segini? Jadi, nominal SBPU-nya dikali dengan 360 hari, kemudian dibagi dengan 360 hari, ditambah 10% dari tingkat diskonto pada saat penjualan surat berharga pasar uang. Kemudian dikali dengan 60 hari. Kenapa Bu? Kok 60 hari nggak 90 hari? Karena di sini surat berharga pasar uangnya itu dijual pada 31 Maret 2013, yang mana berarti surat berharga pasar uangnya itu memiliki sisa jangka waktu sebanyak 60 hari atau 2 bulan, yaitu bulan April sama bulan Mei. Nah, didapatlah hasil diskonto surat berharga pasar uangnya sebesar Rp7.834.754. Dari sini bisa nih kita melakukan pencatatan atas penjualan surat berharga pasar uang tadi. Dengan di debitnya ada giro pada Bank Indonesia sebesar harga tunainya. Harga tunainya Rp470.000 yang ini. Kemudian di debitnya lagi ada diskonto SBPU belum diamortisasi sebesar diskonto SBPU-nya untuk 2 bulan, bulan April sama bulan Mei. Kemudian di kreditnya ada surat berharga pasar uang sebesar nominal SBPU yang diterbitkan. Nah,
diskonto SBPU yang belum diamortisasi ini kan tadi untuk 2 bulan, bulan April sama bulan Mei. Maka amortisasi yang harus dilakukan oleh Bank Omega adalah di bulan Aprilnya biaya bunga SBPU sebesar 3.917.377. Dari mana, Bu? Dari 7.834.754 ini dibagi untuk 2 bulan, untuk bulan April sama bulan Mei. Maka didapatlah Rp3.917.377. Kenapa nih Bu, kok jurnal amortisasi untuk bulan Mei-nya berbeda dengan bulan April? Karena di bulan Mei ini ada amortisasi jatuh tempo. Jadi yang ini merupakan amortisasi diskontonya, yang 3.917 ini merupakan amortisasi diskonto. Sedangkan yang 477.920 ini merupakan amortisasi yang dilakukan untuk jatuh tempo atas surat berharga pasar uang tersebut. Nah, penjualan SBPU atau surat berharga pasar uang ke Bank Indonesia di tanggal 31 Maret tadi itu tidak terlepas dari realisasi kesanggupan atau akseptasi si nasabah debitur Bank Omeganya untuk melunasi promesnya kepada Bank Omega Jakarta. Maka dari itu, pada tanggal 30 Mei-nya, di bulan surat berharganya itu jatuh tempo, Bank Omega Jakarta juga akan mencatat pelunasan dari nasabahnya. Dengan di debitnya ada kas sebesar nominal surat berharga pasar uang yang diterbitkannya, dan di kreditnya ada surat berharga diterbitkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Nah, dari studi kasus yang udah kita bahas tadi, transaksi di pasar uang, menurut kalian Bank Omega itu dapat untung nggak sih? Izin menjawab, Bu, dapat untung. Betul ya. Ya, dengan melakukan transaksi di pasar uang, maka sebenarnya Bank Omega tadi itu dapat untung. Untungnya berupa apa, Bu? Nah, berupa pendapatan bunga bersih. Biar lebih jelasnya gini perinciannya. Tadi kan ada pendapatan bunga surat berharga dari nasabah sebesar 13.920. Ini tadi yang bunga promes diperhitungkan untuk 3 bulan. Oke, kemudian dikurangi dengan pajak bunga. Pajaknya tetap sama 15% dikali dengan 13.920, maka didapat 2.088.000. Kemudian didapatlah pendapatan bunga setelah pajaknya si Bank Omega sebesar 11.832.000. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya bunga SBPU yang dibayar ke Bank Indonesia sebesar 7.834.754 ini yang tadi untuk sisa jangka waktu surat berharganya untuk 2 bulan, bulan April sama bulan Mei. Maka didapatlah pendapatan bunga bersih yang diterima oleh Bank Omega sebesar 3.997.246. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Desi. Tadi nominal harga tunai dari perhitungan SBPU itu perhitungannya gimana ya, Bu? Sebentar. Yang ini ya, perhitungan harga tunai. Jadi ini nominal SBPU yang diterbitkannya 477.920.000-nya dikali dengan 360 hari atau setahun, kemudian dibagi dengan 360 hari ditambah 10% atau tingkat diskontonya pada saat penjualan. Di sini diketahui nih, tingkat diskontonya 10% per tahun. Maka di sini ditambah 10% dikali dengan 60 hari. Kenapa kok 60 hari, nggak 90 hari? Karena di sini dijualnya pada tanggal 31 Maret, yang mana surat berharga pasar uangnya itu memiliki sisa jangka waktu tinggal 2 bulan atau 60 hari. Gitu deh sih. Bisa dipahami? Paham, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, karena udah nggak ada lagi yang ingin bertanya, maka Ibu akan anggap kalian semua mengerti ya. Kalau gitu materi kita pada hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Baik, Bu.
Nah, kalau gitu biar kalian lebih paham lagi, coba kerjain nih di slide 24 sampai 25 di PowerPoint ini ya. Nggak banyak kok, cuma 3 pilihan ganda sama 1 uraian. Bu, dikerjakannya di mana ya, Bu? Dikerjainnya di buku tulis kalian aja. Jawabannya aja setelah selesai bisa kalian foto atau scan, lalu di-upload ke link Google Drive. Bentar, saya kirimkan link Google Drive-nya sama sekaligus PPT-nya ya ke WhatsApp grup kalian. Sudah masuk? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oh iya, untuk deadline-nya pengumpulannya maksimal adalah malam ini ya, di jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, Oke, Bu. Bu, izin bertanya. silakan Arin. Untuk format filenya PDF ya, Bu? Iya, betul Arin. PDF ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau gitu. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar hari ini udah selesai. Terima kasih yang udah berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini dengan saya. Jaga kesehatan terus, saya tunggu jawabannya di link Google Drive-nya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, kalau gitu saya tutup. Have a good day and see you next week at the same time ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.